Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan cerita dari Boboiboy, yaitu Boboiboy musim 3. Nah, pada video sebelumnya saya sudah ceritain yang musim keduanya ya. Bagi yang belum nonton, bisa cek link yang ada di deskripsi video. Nah, di akhir episode season 2 kemarin, kita perlihatkan kalau Feng akhirnya bisa menghancurkan robot untuk menghadapi mereka. Nah, seperti apakah pertarungan antara Boboiboy dan Ejojo? Siapakah yang akan menang? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan, dan inilah Boboiboy musim 3. Cerita dibuka oleh Ijojo yang akhirnya akan melawan langsung Boboiboy dengan baju tempurnya. Nah, baju tempur Ijojo ini di dalamnya ada jam kuasa milik si Yaya, Ying, dan Gopal. Sedangkan si Feng pingsan karena sebelumnya udah ngeluarin naga bayang. Mereka pun bertarung. Di saat bertarung itu, Ijojo juga ngasih tahu kekuatan sebenarnya dari kekuatan jam teman-teman Boboiboy. Yang si Yaya ternyata kekuatannya itu bukan pukulan keras ataupun bisa terbang. Ternyata kekuatannya adalah memanipulasi gravitasi. Artinya dia bisa membuat keadaan sekitar mendapatkan gravitasi atau enggak. Lalu si Ying, kekuatan Ying ternyata bukan lari cepat, melainkan memanipulasi waktu. Yang dimana dia bisa membuat keadaan sekitarnya jadi bergerak lambat ataupun dirinya bisa jadi cepat. Sedangkan Gopal, kekuatannya bukan bisa merubah jadi makanan, tapi bisa merubah suatu objek seperti menjadi kayu, besi, dan lain-lain. Mereka semua pun baru tahu kalau itu kekuatan mereka. Di saat Boboiboy terpojok, tiba-tiba muncullah Adudu yang menyelamatkannya menggunakan robot besarnya, robot besar muka lakus. Karena Adudu juga ingin mengalahkan Ijojo, akhirnya dia bekerja sama dengan Boboiboy. Nah, di sela-sela pertarungan, Toaba dan Ochobot berusaha untuk bisa membebaskan teman-temannya yang dikurung di pesawat Ijojo. Nah, Boboiboy dan Adudu pun melakukan pertarungan yang sengit dengan Ijojo, yang akhirnya membuat 3 jam kuasa itu lepas dari baju tempur Ijojo, dan Ijojo juga berhasil dikalahkan. Toaba dan Ochobot juga berhasil menyelamatkan semua yang dikurung di pesawat, dan mereka diturunkan dari pesawat oleh Adudu. Setelah itu, para hero dan Adudu berkumpul untuk membuat Ijojo minta maaf dan pergi dari bumi. Awalnya Ijojo ketakutan, tapi pas Ochobot cek jamnya si Feng, kok gak ada. Yang ternyata jam tangan itu telah dicuri oleh Ijojo dan langsung memakainya untuk mengurung para hero dan Adudu di sana menggunakan jari bayangan. Boboiboy dan Adudu pun mencoba untuk menghancurkan bayangan itu, tapi ternyata gak bisa. Terus si Ijojo juga bakal ngeluarin naga bayang untuk memakan mereka yang ada di dalam bayangan itu. Untuk mencegah Ijojo ngeluarin bayangan, Boboiboy pun menyuruh Toaba dan Papa Zola untuk memakaikan 3 jam kuasa itu. Jadinya Toaba pakai jam Ying, Papa Zola pakai yang Yaya, dan satu lagi ternyata si Iwan yang memakai jam tangan Gopal. Mereka pun memulai aksinya untuk mencegah Ijojo mengeluarin naga bayang. Papa Zola dan Toaba akan menjadi pengganggu Ijojo dalam mengeluarkan naga bayang, sedangkan Iwan akan merubah bayangan yang mengurung Boboiboy itu ke dalam bentuk tanah. Awalnya Papa Zola berhasil mengganggu Ijojo, namun karena Ijojo kesal, dia pun membuat bayangannya sendiri untuk melawan Papa Zola. Dan untungnya juga Toaba bisa nyelamatin Papa Zola dan menghadapi bayangan Ijojo pakai jam kuasanya si Ying. Nah, karena mereka sibuk dengan bayangan, akhirnya Ijojo berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk memunculkan naga bayang. Naga itu pun langsung menyedot Boboiboy dan lainnya yang ada dalam bayangan itu untuk dimakan. Iwan yang ingin menyelamatkan mereka dari tadi kesusahan karena dia menggunakan jam kuasa Gopal tanpa ngeluarin suaranya. Boboiboy dan lainnya pun meyakini Iwan untuk mengeluarkan suaranya sambil merubah bayangan tersebut jadi benda lain. Iwan pun langsung yakin dan mengeluarkan suaranya, yang ternyata suara Iwan itu tipe suara berat yang membuat semuanya kaget. Akhirnya berkat Iwan yang merubah bayangan itu, mereka pun bisa keluar dari sana. Tapi naga itu tetap akan menyedot mereka. Boboiboy pun membuat tiang dari tanah supaya yang lainnya dapat bertahan dari sedotan naga bayang itu. Tapi tentunya kekuatan sedotan naga itu kuat banget, yang akhirnya membuat semua orang terlepas dari tiang dan terbang akan dimakan naga. Melihat itu, Boboiboy Gempa pun kesal dan langsung mengeluarkan golem naga tanah, yang akhirnya dapat menyelamatkan mereka semua, dan naga itu pun bertarung. Kemudian, Boboiboy dan Adudu melancarkan serangan lagi untuk Ijojo dengan serangga combo yang sangat keras, yang akhirnya membuat Ijojo terluka parah dan jam kuasa Feng juga terlepas dari baju tempurnya. Adudu pun ingin menghancurkan Ijojo, tapi Ijojo malah keburu dibawa ke pesawatnya dan kabur dari bumi dengan kecepatan penuh. Yang itu membuat Adudu kesel banget belum bisa musnahin Ijojo. Adudu juga meninggalkan Boboiboy dan lainnya. Akhirnya mereka semua selamat.
Beberapa waktu kemudian, Adudu sedang memperbaiki prop dan menambahkan sumber tenaga yang dia ambil dari robot tempurnya si Jojo. Ternyata pas dicoba dia gagal. Prop gak bisa berfungsi lagi, karena tipe dari sumber tenaga robot tempur itu berbeda dengan prop. Adudu pun sedih banget. Di tempat lain, Papa Zola ngasih tahu kalau hasil dari ujian matematika dadakan kemarin ternyata tidak ada seorang pun yang lulus. Jadinya, Papa Zola akan mengadakan kelas tambahan matematika dan semuanya harus ikut, termasuk Adudu juga yang kemarin ikutan ujian. Harus ikut kelas tambahan juga si Adudu tuh. Nah, di sisi lain, si Adudu dihubungi oleh Bagogo. Nah, Adudu minta bantuan ke Bagogo gimana caranya supaya Prop bisa hidup kembali. Bagogo pun ngasih tahu caranya, yaitu dengan cara memindahkan sumber tenaga dari robot tempur Ijojo ke sumber tenaganya si Prop yang sudah mati. Nah, sebelum itu, Bagogo pun ingin membuat kesepakatan dengan Adudu. Kemudian, Shin pindah lagi ke Boboiboy dan Gopal yang ada di warung Toaba. Boboiboy pun takut menceritakan bahwa dia gagal di ujian. Tapi ternyata si Toaba udah tahu dari Papa Zola kalau dia gagal. Di situ juga ada bapaknya Gopal yang marah ke Gopal. Toaba pun mengerti kenapa Boboiboy gagal. Itu karena waktu ujian mereka diganggu oleh Adudu. Abis itu, si Papa Zola pun bilang lagi kalau Adudu gak ada, maka kelas tambahan matematikanya juga gak bakal dijalanin. Tiba-tiba Adudu pun datang ke warung itu dan langsung ingin minta coklat. Ternyata Adudu pingin coklat itu karena sebagai transaksinya dengan Bagogo untuk memindahkan sumber tenaga yang masih hidup ke Prop. Tentu saja Boboiboy dan Gopal pun menolaknya. Adudu pun terpaksa mengeluarkan senjata barunya yang bernama Koko Jambul. Ternyata Koko Jambul itu ukurannya sangat kecil, yang membuat dirinya malah diejek oleh Boboiboy dan lainnya. Adudu pun jadi malu karena membawa Koko Jambul. Setelah itu, Toaba menyarankan kalau mau minta Koko dengan cara yang sopan aja, gak perlu pakai kekerasan. Dengan tawaran itu, Adudu pun menerimanya dan akan mencoba untuk berbahasa yang sopan. Adudu pun jadinya menolak dan mengusir Koko Jambul karena dianggap tidak berguna. Koko Jambul pun sakit hati dengannya. Adudu langsung memulai belajar berbahasa yang sopan dan baik. Sampai-sampai dia mencoba untuk ngomong bahasa sopannya aja sampai larut malam coba. Akhirnya dia sedikit-sedikit bisa bahasa yang sopan. Namun pas minta ternyata coklatnya udah habis. Toaba pun menanyakan berapa banyak yang dibutuhin Adudu untuk bisa memperbaiki Prop. Ternyata dia membutuhkan 5 tong coklat, yang dimana itu adalah jumlah yang cukup banyak. Karena Toaba juga gak punya tuh kalau segitu mah. Jadinya Boboiboy akan membantunya untuk mendapatkan uang dan membeli 5 tong coklat itu. Asalkan Adudu juga mau membantu Boboiboy untuk datang ke kelas tambahan matematikanya. Adudu pun setuju. Jadinya pas kelas tambahan, dia datang dan menunjukkan skill matematikanya yang membuat semuanya takjub. Habis pulang kelas itu, mereka mulailah operasi Bubadi Bako. Itu adalah operasi di mana mereka akan membantu orang-orang dan ketika udah dibantu, mereka ingin minta upahnya bagi yang mau aja, yang ikhlas aja. Jadinya operasi pun dimulai. Singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan uang dan dapat membeli 5 tong coklat untuk diberikan ke Bagogo. Akhirnya, Adudu juga berhasil mendapatkan konverter untuk memindahkan sumber tenaga. Mereka pun langsung menggunakan konverter itu dan berhasil memindahkan sumber tenaganya ke sumber tenaga Prop. Habis itu, Adudu pun langsung memasangkannya pada Prop. Ternyata percobaannya berhasil. Prop bisa sadar. Dia dan Adudu pun saling sapa. Tapi gak lama kemudian, Prop kembali mati lagi yang membuat percobaannya gagal. Terus kata si Bagogo juga, percobaannya itu hanya bisa dilakukan sekali aja. Jadi kalau gagal, ya gagal. Adudu pun sedih banget. Namun dia mencoba untuk merelakan Prop dan menerima Boboiboy dan Gopal sebagai sahabat barunya. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar kalau Koko Jambul sekarang jadi besar dan menyerang kota. Lalu akan meminum semua coklat yang ada di pabrik coklat terbesar. Karena dengan begitu, dirinya bakal jadi lebih besar dan kuat. Koko Jambul melakukan ini karena dia marah dengan Adudu yang mengabaikannya. Adudu pun sempat minta maaf padanya, tapi ya ditolak. Boboiboy pun mencegahnya supaya gak minum coklat itu. Singkat cerita, Koko Jambul berhasil meminumnya dan menjadi tambah besar dan kuat. Boboiboy dan Gopal pun udah kewalahan banget ngelawannya. Pas Adudu mau diserang, tiba-tiba ada Prop yang menahannya. Ternyata percobaan Adudu tadi berhasil. Mereka pun kaget sekaligus seneng. Jadinya Prop yang dapat mengalahkan Koko Jambul sehingga Koko Jambul kembali menjadi kecil lagi. Tapi ternyata Prop hilang ingatan yang membuatnya akan menyerang Boboiboy dan Gopal. Untungnya Adudu mengembalikan ingatannya dengan cara melemparkan cangkir. Jadinya dia berhasil kembali jadi dulu lagi. Tapi ternyata si Prop ini sering sekali lupa lagi sama si Adudu. Jadi kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat gitu. Sampai-sampai kalau dia lupa dia bakal menyerang Adudu.
Jadinya, Adudu minta bantuan ke Bagogo gimana caranya mengatasi ingatan yang sebagian hilang itu. Bagogo pun menawarkan kawannya untuk dapat membantu Adudu. Gak lama kemudian datanglah kawan itu yang bernama Bagaga. Jadi Bagaga ini akan membantu mengembalikan ingatan Prob. Pas dicek-cek, ternyata dia tahu ada kabel yang gak kecolok tuh di Prob. Tapi dia gak mau ngasih tahu Adudu dulu. Jadinya, dia bakal pakai metodenya sendiri demi nanti dibayar oleh Adudu. Si Bagaga pun menyarankan untuk beli obat dan cangkir darinya dengan harga yang berjuta-juta. Adudu pun termakan omongannya dan membeli obat beserta cangkir itu. Sebelum pergi, si Bagaga pun mencolokkan kabel yang ada di Prob dengan tujuan kalau obat dari Bagaga itu berhasil. Dan si Prob pun merasakan bahwa kabelnya juga baru kecolok lagi. Jadi si Bagaga ini cuma menipu aja ya. Nah, setelah Bagaga pergi, datanglah Bagogo di sana. Adudu mengira Bagaga adalah Bagogo. Terus di situ juga si Prob berubah jadi hilang ingatan lagi. Si Prob pun ingin pengakuan dari Bagogo tentang Bagaga yang menipunya. Bagogo pun ngasih tahu kalau Bagaga menipu mereka dengan siasat harus membeli obat darinya agar Prob bisa sembuh. Padahal tinggal colokin aja kabel yang ada di Prob, maka si Prob bakal bisa sembuh. Di situ pun si Adudu marah banget ke si Bagaga dan juga Bagogo. Bagogo pun mengembalikan uang yang diberikan Adudu kepada Bagaga. Terus dia juga akan mengembalikan pesawat Adudu, asal dia jangan ditembak oleh Prob. Adudu pun senang. Terus di situ Bagogo didesak untuk mengaku bahwa dirinya adalah Bagaga. Bagogo pun mengaku dia adalah Bagaga, tapi dia tetap ditembak oleh Prob. Tiba-tiba muncullah Bagaga di sana menanyakan kenapa pembayarannya malah gak jadi. Hal itu membuat Adudu kaget, ternyata Bagaga bukanlah Bagogo. Lalu Prob berubah menjadi Mega Prob dan menembak mereka berdua. Di episode selanjutnya, kita diperlihatkan kalau Boboiboy sedang menolong orang yang ingin bikin kandang ayam baru. Habis itu pindah ke si Adudu yang dikasih tahu oleh Prob kalau hari ini adalah hari di mana pesawatnya Adudu akan dikembalikan oleh Bagogo. Adudu pun seneng banget. Jadinya dia berencana ngasih tahu Boboiboy dan mengajaknya untuk naik pesawatnya nanti. Tapi ternyata di sana gak ada Boboiboy karena Boboiboy masih menolong bikin kandang ayam. Dan warung Toaba juga jadi rame karena Boboiboy semakin terkenal. Scene pun pindah ke 3 perampok. Nah, awalnya rencana mereka tuh untuk mencuri berjalan lancar. Tapi tiba-tiba ada polisi yang membuat mereka panik dan langsung ingin masuk ke berangkas bank bersama para pengunjung di sana. Supaya polisi tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Karena di dalam berangkas itu ada warga bank juga. Hero-hero yang mendengar kabar itu di TV pun akan langsung ke sana dan juga ngasih tahu Boboiboy dan menyuruhnya untuk pergi ke bank. Saat Boboiboy dan lainnya sampai di sana, para perampok itu pun tentunya gak mau buka pintu berangkas dan menyerahkan diri. Akhirnya, Adudu punya ide untuk membukanya menggunakan obeng. Saat berhasil sedikit terbuka, Adudu pun melakukan ceramah kepada mereka. Dia pun mengulurkan tangannya untuk kembali ke jalan yang benar. Sayangnya, si bos perampok itu menutup kembali berangkas yang membuat tangan Adudu kejepit. Adudu pun kesakitan. Mau pakai kekuatan juga, takutnya warga yang ada di dalam berangkas itu terkena efeknya. Mereka pun buntu nih, belum ada ide. Saat Adudu haus, Boboiboy pun dapat ide akhirnya, yaitu dengan cara mematikan AC di berangkas yang membuat mereka gerah dan kehausan. Boboiboy pun menawarkan minumannya kepada mereka yang terpaksa mereka terima. Jadinya, mereka minum banyak banget tuh, rakus banget pokoknya. Sampai pada puncaknya, mereka pun pingin kencing, tapi gak ada toilet di berangkas itu. Jadinya mereka terpaksa keluar untuk kencing. Namun polisi mengarahkan mereka masuk ke dalam mobil polisi. Jadinya perampok itu pun berhasil disingkirkan berkat ide Boboiboy. Tiba-tiba pesawat Adudu datang dan dikawal oleh 5 pesawat lainnya yang membuat mereka kaget dan bingung. Nyata di dalam pesawat itu ada Bagogo. Bagogo ngasih tahu ke Adudu untuk lari karena saudaranya marah udah kena tipu Adudu dan Prob kemarin. Kalau kalian lupa, si Prob ini pura-pura hilang ingatan ke Bagogo yang membuat Bagogo dan Bagaga ditembak oleh Prob. Oke, lanjut. Di situ juga si Bagogo ngasih tahu kalau Ijojo menjual kembali pesawat Adudu karena dia nggak sanggup bayar rumah sakit untuk dia dirawat akibat pertarungannya dengan Boboiboy waktu itu. Kemudian 4 alien baru muncul di hadapan mereka yang merupakan saudaranya Bagogo. Nama grup mereka adalah 5 panglima scammer. Nama mereka terdiri dari Bagogo, Bagaga, Bagigi, Bagugu, dan Tom. Nah, si Tom sebagai ketua alien di situ ingin Adudu untuk minta maaf kepada mereka karena telah menipu mereka. Tapi Adudu tentunya nggak sudi karena dirinya lah yang kena tipu, bukan panglima itu. Mendengar itu pun, mereka jadinya akan menyerang mereka dan penduduk kota. Selagi menyelamatkan warga,
Boboiboy ada ide untuk naik pesawat Adudu biar bisa kabur dari mereka. Nah, saat mereka naik, pesawat itu pun dikendalikan oleh Yaya dan Ying. Karena Adudu tangannya masih sakit gak bisa dikendaliin. 5 panglima pun jadinya mengejar pesawat Adudu. Karena ingin bertarung tapi tanpa adanya korban sama sekali, jadinya Yaya memutuskan untuk pergi ke bulan sebagai tempat bertarung. 5 panglima juga berhasil menyusul mereka ke bulan. Nah, dia akan kekuatan listrik biar bisa berubah. Jadinya Boboiboy Halilintar yang akan memberikan listrik di sana bertarung cukup sengit, sampai jatuh bangun kedua-duanya. Namun akhirnya robot Adudu rusak parah, tinggal 1 jari doang yang masih bisa bergerak. Boboiboy pun mengajak Boboiboy ke rumahnya untuk main game Papa Zola. Di pertengahan si Gopal disuruh bapaknya buat bersihin gudang, karena itu juga ternyata udah gak ada, karena keluarnya game itu tuh 15 tahun yang lalu. Nantinya bisa membawa istri Papa Zola keluar dari sana. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan istri Papa Zola yang bernama Mama Zila. Papa Zola pun menutup matanya agar surprise. Jadi Papa Zola minta ke Boboiboy untuk jangan menyakitinya. Karena gak boleh nyerang Mama Zila, akhirnya Boboiboy pun punya ide untuk masukin lagi aja Mama Zila, darahnya berkurang. Habis itu Boboiboy juga menyerangnya sampai akhirnya si Mama Zila kalah. Yang membuat Mama Zila kini kembali ke wujud asli manusianya dan mereka pun keluar dari dunia game. Saat si Mama Zila sadar, untungnya beberapa waktu kemudian Adudu pas bangun dari tidurnya seneng gembira gitu. Tapi gak lama dia sedih seperti aneh aja. Dia udah jadi baik, jadinya dia gak ada ide apa-apa untuk jadi jahat lawan Boboiboy. Jadi kayak bosen gak ada kegiatan si Adudu ini. Pro pun menyarankan untuk mencari hobi aja. Dan mereka jadinya melakukan kegiatan memancing, yang malah itu juga bosen. Pas pulang ke markas, dia melihat ada sepatu cewek. Pas dicek, ternyata itu adalah mamahnya Adudu berkunjung ke sana. Ternyata mamah Adudu ini kaya banget, tapi Adudu gak mau bergantung pada mamahnya karena ingin mandiri. Mamanya juga di situ tahu kalau Adudu sedang ingin mencuri coklat terhebat. Tapi di situ mamanya Adudu menyadari adanya perubahan sikap dari Adudu yang dulunya galak, sekarang malah jadi baik. Pro pun ngasih tahu kalau Adudu jadi baik karena dipengaruhi oleh Boboiboy. Jadinya Mama Adudu ingin bertemu Boboiboy untuk memberinya pelajaran. Boboiboy yang udah madamin api di gerobak Bapak Gopal pun ditelepon Ochobot untuk segera ke warung. Pas sampai sana ada mamanya Adudu di sana, ingin bertemu Boboiboy untuk tanggung jawab atas perubahan Adudu menjadi baik. Adudu juga ingin mamanya gak melakukan ini karena dia udah nyaman jadi baik. Tapi mamanya tetap ingin Boboiboy dan teman-temannya untuk tanggung jawab. Jadinya Mama Adudu bertarung melawan mereka. Dan tim Boboiboy mau gak mau harus melawannya, tapi dengan menahan diri agar mamanya Adudu jangan sampai terluka. Sampai akhirnya Mama Adudu mengeluarkan bom waktu. Boboiboy pun mencegahnya tapi gak sengaja menabrak Mama Adudu. Dan bomnya pun berhasil diatasi. Tapi Adudu malah marah ke Boboiboy karena telah membuat mamanya terluka. Dengan begitulah Adudu akan kembali menjadi jahat. Boboiboy pun sedih. Shin pun memperlihatkan kalau mamanya Adudu senang dengan Adudu yang telah kembali menjadi jahat. Dia juga memberikan hadiah kepadanya boneka kejahatan yang dulu sering dia mainkan. Pindah ke Boboiboy, di situ Boboiboy gelisah karena Adudu malah kembali jadi jahat. Terus Papa Zola juga malah memulai ujian dadakan lagi untuk mereka. Papa Zola bingung kemana si Adudu. Si Gopal dan Feng pun malah nyalahin Boboiboy karena Boboiboy telah menyalakai mamanya Adudu sampai Adudu jahat lagi. Kesel banget emang saya ke si Gopal dan Feng. Tapi tiba-tiba si Adudu malah ada di sana, masuk ke kelas dan membantah bahwa dirinya menjadi jahat. Habis itu ada flashback bahwa Mama Adudu memberikan kartu kredit kejahatan yang tanpa limit. Kartu itu bernama plutonium. Adudu pun terpaksa menerima kartu itu. Mereka pun memulai ujiannya. Di sela-sela ujian, Adudu ternyata membawa walkie-talkie, tapi hal itu diketahui oleh Gopal. Namun pas diadukan ke Papa Zola gak nemuin tuh walkie-talkie-nya. Malah benda itu ada di mejanya Gopal. Jadinya Gopal kena fitnah Adudu. Terus di situ malah ada seperti gempa yang membuat mereka panik. Ternyata itu adalah rencana Adudu. Jadi Adudu sebelumnya telah membeli alat dan senjata kepada Bagogo. Bagogo sih awalnya menolak ya karena pernah dihajar oleh Adudu. Tapi pas lihat kartu kredit, si Bagogo pun ingin berbaikan dengan Adudu. Adudu pun ingin memesan senjata untuk menghancurkan Boboiboy. Nah kembali lagi, sebenarnya itu bukanlah gempa, melainkan ada sebuah robot bernama Robot Pango yang mengacaukan sekolah dan mencuri-curi barang di sana. Dan itu juga merupakan senjata yang Adudu beli. Nah di sana Boboiboy dan lainnya tetap gak boleh keluar karena ujiannya belum beres.
Dan di sini Adu juga kelihatan panik kayak harus buru-buru beres ujian dan menghampiri si robot Pango. Saat robot Pango keasikan mencuri di sana, Boboiboy pun punya ide untuk berpecah 3 aja. Jadi salah satu ada yang ujian dan salah 2 ada yang bertarung melawan robot Pango.